Ya, tombol tekan pas belakangnya kan? Ya, kan oke. Silat ya. Nyala ini exhaustnya toh. Kita pakai indra lagi. Indra. Itu saya bilang kalau kita praktikum kita pakai sensor motorik kita 5 panca indera bahkan 6 panca indera dipakai. Panca indera apa yang kita pakai sekarang? Telinga. Sekarang telinga kita pakai kulit juga. Kenapa kulit? Karena tekanan udara sekarang ini berubah tidak? Berubah. Jadi di kulit itu AS-nya. Setelah nyalakan exhaust-nya, kita nyalakan AS-nya. Jadi di sini kita kasih atur dulu. Nanti saya minta tolong ini ke sana. Nah, di arah ini lagi. Jadi di sini ada tombol ya, ini tombol power, ini nyalakan, ini lampu indikatornya. Kalau nyalakan menyala warna hijau. Ya. Ini yang hitam adalah tombol untuk menyalakan api, ya, nyalakan apinya. Ya. Kenapa apinya bisa menyala? Karena pakai gas yang terlambat datang tadi. Gas apa kita pakai? Asetilen. Dengan? Wadah. Asetilen dan ada 2 gas lah. Udara. Asetilen dan udara. Udara. Jadi ini kalau kita tekan, jadi kita tekan itu sekitar 3 sampai 5 detik, kadang-kadang juga lebih ya, kadang-kadang sampai 7 detik baru nyala apinya. Kalau nyala apinya cabut, lepas tangannya. Jadi tekan agak lama, nanti menyala apinya baru dicabut. Tuh. Tapi nanti yang kerja saya nah. Terus yang tombol merah itu adalah tombol darurat. Tombol AS-nya. Saya nyalakan AS-nya nih. Yeah. Masih saya ingatkan kembali nah, ketika saya nyalakan AS, mungkin sebagian kecil ada yang akan kaget, karena ada bunyi yang agak lumayan mengagetkan, tapi sebagian kecil ini. Warning. Ada yang orang atas ini, ada yang atas sini. Dari kita? Tidak ada. Tidak ada. Nah, senyala orang lain. Jadi password itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi senyalakan dia dulu. Purani. Sebentar Pide, sebentar masuk. Yang mana? Sebentar saya masih menjelaskan dulu. Saya masih mau juga menganalisa dulu. Warna hijau. Nah, ini instrumen dia melakukan kalibrasi internal. Dia mengkalibrasi. Jadi itu kalau alat-alat kategori 2, kategori 3 dia seperti itu kita nyalakan instrumennya. Instrumen kategori 2, kategori 3 itu gasnya. Nah, sekarang kita ke ruang gas. Nah, di beberapa instansi itu ya, baik instansi manapun itu, baik instansi pendidikan, kampus ya, di rumah sakit kan, di pertambangan kan, ya, di dunia kerja swasta kan, ya, pendek tabungnya tuh. Ini juga gas asetilen, ini cadangannya. Kalau habis kini ini pakai. Terus yang ini asetilen juga, ini kosongnya. Sudah habis ini. Ya. Kemudian udaranya itu pakai yang ini. Jadi isinya ini adalah kompresor. Isinya itu kayak begini. Kalau mau pompa ban motor, ban mobil itu kayak gini kan? Kompresor. Jadi tapi kompresornya jangan dulu. Nah, sekarang kita sudah buka gasnya, kita setting nih di komputer. Bagaimana pengaturannya, logam apa yang kita mau analisa, berapa saja konsentrasi deret standarnya. Oke, tapi sebelum minta tolong ini yang tidak pegang HP dibuang, baru bilas dan bilas dengan itu, buang dulu itu, bilas dengan itu, supaya kita bisa lihat monitor semua. Oke, pertama kita buka aplikasinya yang ini, Spectra AA, bukan? Oke. Setelah itu kita pilih ini worksheet. Worksheet. Terus kita pilih new karena kita baru menganalisa kan. Kalau mau buka data, kita open. Jadi kita pilih new. Oke. Ini ada 2, ada atas, ada yang di bawah. Yang di bawah ini dia bilang offline. Kenapa offline? Karena mati nih instrumen yang ini. Atas sambung ya dua. Ada 2 sebetulnya instrumen, 2 bagian utama tuh. Ada yang di sebelah kiriku, ada yang di sebelah kanan. Jadi kita pilih yang atas ya, karena kita mau analisa yang pakai yang di sebelah sana tuh. Oke. Terus kita ketik nama filenya. Nah, kalau kita SOP-nya itu di lab reset, penamaan nama analisanya, itu kita ketik dulu nama logamnya. Logam apa yang kita analisa? CD ini? CD. Terus spasi tanggal hari ini. 11 bulan 11 tahun 2011. 2005. Oke, ya. Oke. Misalnya sebentar ada lagi. Sebentar sore ada lagi logam CD, kasih A di belakangnya. Jadi 11 2025 A. Ada lagi sebentar sore lagi jam 4 B. Sampai Z. Ya. Kalau ada lagi setelahnya Z, A B lagi gitu. Nah, sampainya puas. Ini kita klik. Oke. Nah, setelah itu
Saya ikut jadi penonton nah, Kalau di penonton saya hafal nih, tapi saya jangan susah gitu. Oke, kemudian kita pilih add method. Oke. Di sini ada metode tiga, ada 4 macam metode, ada metode flame, itu nyala api, ada metode furnace yang di sebelah sini, ada metode vapor, cek pasang itu pompanya, ada metode Siemens yang di sini. Jadi kita pilih yang metode flame. Nah, metode flame itu bisa menganalisa beberapa macam logam. Logam apa yang kita analisa? CD. Jadi kita pilih di sini di elemennya, kita ketik CD. Nah, kita tidak bisa klik OK di sini kalau tidak kita klik ini CD di sini. Kita klik CD. Nah, bisa nih, kita pilih. Maka sudah terpilih nih elemen matriksnya. Itu adalah logam CD. Kenapa? Karena AS itu cuma bisa analisa satu macam logam satu kali analisa. Beda dengan CP. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih edit method. Oke. Nah, di sini edit method. Nah, apa kita harus atur-atur nih? Nah, pertama sampling modenya kita pilih manual. Kenapa manual? Karena sebentar itu selangnya yang itu putih kita pindahkan secara manual pakai tangan. Kalau yang auto normal itu yang ini. Yang di sebelah kananku. Nah, dia ini kayak ada robot, dia jadi robot nanti ini. Dia akan ambil sendiri larutannya di dalam, ada dalam sini. Bahkan kita tidak perlu bikin direct standar, dia bikin sendiri direct standarnya. Ya. Oke. Kemudian ini ada sebetulnya pengaturan, tapi jangan dulu saya atur di sini ini arsitek flow-nya saya harus turunkan seharusnya. Kenapa? Karena ini AS-nya kita sudah lama nih. Tua sekali ini hampir 15 tahun. Dia 2010 pengadaannya, pembeliannya. Pengadaannya di sini 2010. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipakai. Oke, kemudian saya next. Kalau saya klik next di sini dia pindah ke measurement. Next, pindah. Oke, kita pilih measurement modenya, kita pilih integration. Saya pilih integration ya. Itu untuk analisa kuantitatif. Kalau yang lain-lainnya ini from sampai di bawahnya ya, itu untuk validasi atau verifikasi data atau untuk kalibrasi. Ya, verifikasi, validasi dan kalibrasi. Kalau analisa kuantitatif kita pakai integration. Kemudian measurement di times kita ganti ini measurementnya dari 5 menjadi 3. Apa maksudnya? Setiap standar, setiap sampel itu saya akan analisa sebanyak 3 kali. Kemudian diambil nilai rata. Kemudian read delay-nya dari 10 saya rubah menjadi 5. Maksudnya apa? Jadi nanti ada muncul warning read, baru kita klik read, maka dia nanti cut down sebanyak selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, nanti kalau 1 baru dia mulai menganalisa, mulai membaca. Ya. Kalau 10 itu terlalu lama. Kenapa terlalu? Kenapa kalau terlalu lama? Boros kita. Kita kan efisiensi. Tidak, bukan. Sebelum efisiensi ini pun saya pakai ya. Begini. Selama masih bisa tidak diefisiensikan, saya optimalkan, deh. Kita dirubah-rubah. Ini lampunya, ini yang paling penting. Lampu, lamp position, apa kita analisa CD ini? CD. Sampai paling dekat. Lampu CD nomor berapa? Kita bisa lihat lampunya. Ada kode-kodenya di sini. CD nomor 2. Yakin semua nomor 2? Kita lihat di nomor 2 CD. Minus berapa, Ki? Nggak kuliah Saya saja Pak. minus 10 saya lihat. Maka saya minus 9. Nggak aku bawa kacamataku. Hah? Jadi kita harus ganti sini di nomor 2. Tidak boleh salah di sini Kalau salah di sini lampunya langsung rusak, putus. Tahu harganya lampunya berapa? Yang pernah saya ganti itu lampunya lampu PB. Harganya berapa? 10 juta. Satu lampu. Nah sekarang lampu range ini miliampernya itu jangan dirubah-rubah nih karena dia berubah otomatis. Jadi ini otomatis, jangan dirubah-rubah. Panjang gelombang yang kita gunakan adalah berapa? Ada 2 macam yang bisa digunakan makanya itu kita buka manualnya saya buka metode flame. Nah ada namanya kita buka logam ini kan masing-masing logam. Ini mulai dari AG itu saya buka yang CD CD. Ini CD lewat itu. Ini CD lah. Nah sekarang kita perhatikan key ini deh. Ya. Jadi panjang gelombang itu harus ditentukan lagi berdasarkan direct standar yang kita gunakan, ya. Oke. Sekarang slit width-nya itu otomatis juga Jadi rubah-rubah
dia otomatis sesuaikan. Background correction, ternyata selain lampu katoda ada juga lagi lampu satu di AS. Baru kita dengar itu, pernah kita dengar ada lampu on. Nah, jadi background correctionnya itu di karena di bawah 300 lah, atau dia di daerah ultraviolet. Ya, tidak ada pengaturan di sini. Next lagi pindah ke standar. Nah, kita atur nih berapa daerah standar yang paling kecil, 0,0, 5, 0,1, 0,2, 0,5, 1. Kalau 5 kita. Terus concentration decimal places, berapa angka di belakang koma, sementara nilai absorbansinya kita pakai, biasanya saya pakai 4 angka di belakang koma. Oke. Kemudian next pindah ke calibration. Nah, kalibrasi algoritmanya, kurva kalibrasinya nanti pakai metode apa? Kita pakai yang metode linear. Jadi kurvanya kurva linear yang kita pakai. Oke. Kemudian kita next lagi, ini sudah ada pengaturan. Ya. Saya kebiasaanku setelah selesai ini saya backlight kembali semua, saya periksa lagi, jangan sampai saya salah. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih label. Label itu di sini adalah menunjukkan berapa jumlah sampelnya dan apa nama sampelnya. Berapa jumlah sampel tadi? 1. Berapa jumlah sampel tak? 1 J. Berapa jumlah sampel tak? Oh 3. Sekarang ini mau dianalisa berapa sampelnya? 2. Hah? Berapa jumlah sampel tak? Ini kelihatan di situ he. Berapa jumlah sampelmu? 3. Hah? Sampel Ji Pak. Ya, berapa jumlah sampelnya? 3. Hah? Sampel. Air sungai misalnya tak? Bisa sebetulnya, tapi jangan ya. Kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Oke. Kemudian kita klik analisis. Nah, kalau saya klik mini analisis, menyala itu lampu katodanya. Belum menyala loh. Kalau saya klik baru menyala. Jadi tadi nomor 2 saya nyala itu, lampunya itu. Nah, sekarang ini belum berbahaya nih, jangan tenang. Akan menentukan akurasi dan validasi data. Tahapan apa itu? Tahapan optimasi ini, optimasi. Saya klik na optimize nih. Hening. Kita dengar itu bunyi. Sekarang itu lampunya dia atur panjang gelombangnya. Dia mau pancarkan sinar dengan panjang gelombang 200 berapa tadi itu? Saya lupa 238,8. Oke. Nah, optimasi lampu, optimasi itu terdiri atas 2 macam, ya. Ada namanya optimasi lampu. Apinya enggak terlalu kuning gitu. Oke, kemudian ini Aquades, kita anggap tidak ada logam CD-nya, water one tuh. Tidak ada logam CD-nya, makanya kita klik optimasi signal. Ternyata signalnya masih ada 0,1 sekian kan. Nah, kita klik ini instrumen zero.
sehingga Aquades itu signalnya menjadi 0. Kalaupun goyang, goyangnya tidak terlalu signifikan. Ya, kenapa dia bisa goyang? Karena apinya goyang-goyang, toh. Oke, kita klik. Oke. Kemudian kita mulai ini menganalisa. Oke, jadi pertama dianalisa ini anunya, apanya lagi namanya? Blankonya, toh. Masih menganalisa blankonya ya. Saya bisa di sebelah sini. Siapa? Iya pak. Ini sampai inceran. Itu nih. Iya. Satu standar saja. Next. Sudah? Ya sudah. Mana sih? Sudah pak. Ya, print. Next. Nanti siapa yang standar? Oh lihat. Ya sampel kita. Siapa yang sampel? Kita. Merah apinya nah. Kalau dia celup nih langsung read. Karena apinya lebih merah. Nah, ini yang bahaya sekali kalau begini nih. Ya, next. Angkat dulu selangnya.